Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Meski mendapatkan perlawanan dari negara-negara Uni Eropa, pemerintah Indonesia tetap bersikeras menerapkan hilirisasi untuk komoditas tambang. Kebijakan pengolahan nilai tambah ini terbukti memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sebagai negara penghasil komoditas tambang, pemerintah berkomitmen untuk melakukan hilirisasi bahan tambang di tanah air. Meski mendapatkan banyak tentangan dari berbagai negara, pemerintah tetap memutuskan melakukan hilirisasi karena terbukti memberikan nilai tambah yang besar. Indonesia sudah menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak 2010 hingga sekarang. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai. Kebijakan larangan ekspor biji nikel ini mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia melalui World Trade Organization atau WTO pada tahun 2021 dan hasilnya Indonesia kalah. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO kita kalah. Nggak apa-apa, kalah saya sampaikan ke Menteri, banding. Nanti babak yang kedua, hilirisasi lagi, boksit. Artinya bahan mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Meski kalah di WTO, Presiden Joko Widodo tetap memerintahkan untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden berkeyakinan program hilirisasi ini akan memberikan banyak manfaat meski banyak negara yang menentangnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sebagai negara penghasil komoditas, Indonesia sesungguhnya berpotensi menjadi negara dengan pemasukan negara sangat fantastis jika bisa mengelola komoditas sumber daya alamnya dengan baik. Karena itulah pemerintah mulai merubah kebijakan ekspor terkait komoditas sumber daya alam. Jika dulu pemerintah mengizinkan ekspor bahan tambang mentah, kini pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan mentah tambang. Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan ekspor jika bahan tambang tersebut sudah diolah terlebih dahulu. Kebijakan hilirisasi tersebut dinilai memberikan dampak positif jika bisa dilakukan dalam jangka yang lama atau jangka panjang. Kebijakan ekspor raw material ini memang sempat diperbolehkan. Namun ketika barang mentah tersebut diolah di negara luar, kemudian setelah jadi justru dimasukkan lagi ke Indonesia, membuat pemerintah berpikir ulang. Karena itulah pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan mentah nikel. Untuk membangun smelter atau pengelolaan bahan mentah memang perlu anggaran yang besar. Karena itulah pemerintah mulai mengarahkan dan membuka ruang investasi untuk pembangunan smelter ini. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan investor untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan masyarakat lokal. Dengan demikian, manfaatnya tentunya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Beberapa tahun silam di Indonesia, tentunya kita tahu ya, Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah adanya smelter di tanah air dan pemerintah menghentikan ekspor biji nikel, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 300 triliun rupiah lebih. Kebijakan yang ditempuh pemerintah tersebut menuai gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kekalahan yang diterima di WTO tidak menyurutkan langkah Indonesia untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit. Bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Hilirisasi industri tersebut juga memicu surplus neraca perdagangan Indonesia. Presiden sempat menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju. Presiden meminta kepada jajaran pemerintah untuk melakukan banding atas kekalahan di WTO tersebut. Dengan tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi, manfaat yang didapatkan pemerintah Indonesia tentunya jauh lebih besar. Apa saja manfaatnya? Kita simak tayangan berikut ini. Meski mendapat banyak tentangan dari beberapa negara, Indonesia tetap bersikeras menerapkan hilirisasi.
Dari sisi ekonomi dan sosial, pemerintah mengklaim akan mendapatkan banyak manfaat dengan hilirisasi dan industrialisasi. Misalnya hilirisasi pada nikel telah mampu meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Di tahun 2014 angkanya sekitar 16 triliun rupiah, di tahun 2021 langsung melonjak menjadi 306 triliun rupiah. Di akhir tahun 2022 ini, sumbangan dari nikel ditargetkan bisa mencapai 440 triliun rupiah. Hilirisasi terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak beranjak dari hilirisasi, maka value tidak bertambah. Oleh karena itu, hilirisasi berbagai komoditas terus didorong oleh pemerintah. Karena itulah setelah nikel, pemerintah akan mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah. Hal itu tentu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari ekspor sektor minerba. Dalam konteks sekarang ini, tentu hal ini bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah di saat perekonomian sejumlah negara melambat, sementara kebutuhan komoditas terus meningkat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor bahan mentah komoditas tambang mulai membuahkan hasil. Kegiatan ekspor bernilai tambah nikel mengalami kenaikan hingga 19 kali lipat. Sampai 2021 kemarin, pemerintah mencatat ekspor dari nikel yang sudah masuk dalam pengolahan dan pemurnian mencapai 20,9 miliar dolar Amerika. Sebelum ekspor nikel mentah dihentikan, setiap tahunnya Indonesia hanya mendapatkan 1,1 miliar dolar Amerika saja. Setelah ekspor raw material dihentikan, pemasukan dari ekspor nikel dengan nilai tambah angkanya mengalami kenaikan sangat signifikan. Namun seperti yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, keuntungan Indonesia ini mendapatkan perlawanan dari Uni Eropa yang kemudian melayangkan gugatan ke WTO. Kementerian Perindustrian menegaskan hilirisasi tambang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tanpa kompromi. Dampak positifnya tersebut tentu membuat kinerja neraca dagang Indonesia terus berada dalam tren positif. Ini artinya pendapatan negara dari sektor pertambangan juga mengalami peningkatan yang sangat kuat. Jika pabrik pemurnian dan pengolahan mineral lokal atau smelter terus dibangun, tentu saja nilai tambah yang akan didapatkan pemerintah terus mengalami peningkatan. Misalnya pengerjaan untuk smelter konsentrat tembaga di kawasan ekonomi khusus JIIPE Gresik, Jawa Timur. Pengerjaannya mulai dipercepat setelah adanya pelonggaran akibat pandemi COVID-19. Setelah smelter beroperasi, nilai tambah dari koper yang selama 50 tahun diekspor secara mentah diperkirakan akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan bauksit yang rencananya akan dihentikan ekspor bahan mentahnya. Dari sisi penerimaan negara, pemirsa, sektor pertambangan ini diproyeksikan terus memberikan kontribusi yang signifikan. Karena itulah Kementerian SDM menargetkan pembangunan 7 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam dapat beroperasi pada akhir tahun 2022 ini. Dengan demikian, total smelter yang bisa beroperasi hingga akhir tahun ini mencapai 28 unit. Jika target ini tercapai, tentu saja upaya hilirisasi komoditas mineral dan logam dalam negeri dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun total investasi yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan smelter hingga tahun 2023, angkanya kira-kira mencapai 39 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 437,1 triliun rupiah. Meski butuh anggaran yang besar, komitmen untuk melakukan hilirisasi tetap harus dikejar. Karena tantangan pada tahun depan perekonomian banyak yang diprediksi melambat dan hilirisasi diharapkan bisa menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Bagaimana lebih jelasnya? Kita simak ulasan berikut ini. Di tahun 2023 mendatang, sejumlah negara diproyeksikan akan masuk ke jurang resesi karena perekonomian yang melambat. Indonesia sendiri fundamental ekonominya masih tergolong bagus. Hilirisasi yang dilakukan pemerintah bisa menjadi penopang pendapatan negara. Seperti kita tahu, Indonesia merupakan produsen nikel paling besar di dunia. Potensi sektor ini begitu besar untuk menopang ekonomi di tengah ancaman resesi yang menghantui ekonomi global. Karena itulah industri nikel dan komoditas tambang lainnya harus bisa dikelola secara profesional dan transparan. Jangan sampai potensi yang ada nanti hanya dinikmati segelintir pihak saja. Hilirisasi merupakan salah satu cara saja untuk memaksimalkan perekonomian. Ketika beberapa sektor mulai melakukan efisiensi, sejumlah perusahaan hilirisasi justru menyerap tenaga kerja baru.
Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, ancaman resesi pada 2023 masih menjadi hal yang dikhawatirkan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Apalagi gejolak geopolitik antara Rusia dan Ukraina hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda mereda. Akibatnya gejolak harga pangan dan energi secara global masih akan berfluktuasi. Saat ini sejumlah negara kembali mengaktifkan lagi pembangkit listrik tenaga batu bara yang selama ini dianggap tidak ramah lingkungan. Hal ini dipicu karena kebijakan Rusia yang menghentikan suplai gas ke sejumlah negara. Akibatnya banyak negara-negara Eropa yang terancam krisis energi. Dan pada titik inilah Indonesia sebetulnya diuntungkan sebagai negara penghasil komoditas tambang terutama batu bara. Pada awal tahun 2022, pemerintah sempat menghentikan ekspor batu bara untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan itu pun langsung mendapatkan reaksi negatif dari sejumlah negara. Dan 1 bulan kemudian, pemerintah kembali membuka keran ekspor setelah ada kepastian pasokan bahwa di dalam negeri sudah cukup aman. Namun untuk komoditas lain, pemerintah juga memutuskan untuk menghentikan ekspor, tapi untuk bahan mentah saja. Dalam kondisi pelemahan ekonomi global ini masih tetap membuat kebutuhan komoditas tambang terus mengalami peningkatan. Apalagi salah satunya adalah sentimen mobil listrik yang masih terus menguat di berbagai negara. Dan lagi-lagi Indonesia diuntungkan karena Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Ketika kebijakan pembangunan smelter terus didorong, pemirsa, diharapkan bisa mendongkrak investasi di sektor pertambangan. Sementara jika disinergikan dengan kebijakan hilirisasi, tentu akan semakin membuat Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global yang terus dilanda ketidakjelasan. Dan tentunya kita harapkan berbagai langkah dan juga berbagai strategi terus diupayakan dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait untuk terus mendukung kebijakan hilirisasi agar kemudian nilai tambahnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.